juga udah selesai buka bersamanya. Kita panggil aja ya, Vino G. Bastian. Selamat datang Bang, Bang Vino. Oke, Vino yang kali ini kita kasih minta Bang Vino untuk sambutan ya. Gimana mau nyanyi? Dari warkop ya Bang ya? Ikutan kuis. Kita minta Abang Sini, sambutan, sini ya. kasih say hello sama teman-teman. Soalnya ada yang dari luar kota juga nih Bang, dari Lampung sama dari Banjarmasin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udah buka puasa semua? Ya, salat juga? Udah dong. Sama, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Ini dua kali kita di sini ya. Dua kali di sini emang apa namanya? Ini saat yang saya pribadi nunggu-nunggu banget gitu. Karena masa ketemuannya kalau acara nonton bareng dulu ya. Sekali-kali bisa kumpul di sini, bisa bawa anak, bisa bawa keluarga. Terus ada teman-teman yang dari Banjarmasin juga, Ayu dari Lampung juga. Tangan dong. Luar biasa banget. Dan ternyata nggak kalah ramai dari tahun lalu ya. Iya. Ya, yang kalah dari tahun lalu dan alhamdulillah semoga di puasa Ramadan tahun ini kita semuanya sehat selalu. Amin. Salam juga dari Kak Caca yang nggak bisa hadir karena nemenin Jisi buka puasa. Terus apa namanya dari Mas Ulum juga dari Avatara ucapin terima kasih banyak nggak bisa hadir tapi ada Mbak Niken di sini, ada Bundra juga. Mbak Niken boleh dong kesini sama Mbak Niken, Mas Mbak Niken Putra. sama suaminya. Sekali-sekalinya acara biasanya kalau promo nggak ada kan? Iya. Karena nggak mau kalah sama yang lain semua. Gitu. Apa ya? Kalau dari saya sih intinya apa ya mengucapkan syukur gitu. Berterima kasih buat teman-teman semua, buat keluarga besar VGG Friends yang selalu mensupport dan saling support. Memang kalau misalnya secara tahun resminya itu kan 15 tahun ya. 15 tahun kalau udah punya anak udah SMP. SMP. Itu kalau 15 tahun udah punya anak. Bukan. Kalau anaknya kan 15 tahun anaknya udah 15 tahun. SMP kan? Walaupun sebelumnya sebagai berfriend sudah ada sih dari 15 tahun sebelumnya udah ada. Tapi kayaknya yang lebih afdol 15 tahun tuh disahkan gitu ya. Jadinya lulusan kebersamaan kita ada turun naiknya, ada senangnya, ada sedihnya, ada gembiranya. Tapi yang paling penting adalah kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul lagi di sini. Amin. Dan mudah-mudahan ini apa namanya nggak pernah sampai berakhir gitu, bisa terus-terusan nggak cuma di bioskop, mungkin teman-teman juga bisa kumpul bareng tanpa harus apa namanya ada acara kegiatan resmi, mungkin bisa punya kerjaan bareng, bisa punya apapun lah pokoknya silaturahmi bareng, jadinya project bareng gitu. Benar, jadinya keluarganya tuh bukan apa namanya bukan cuma karena mensupport saya sih, tapi lebih karena kita di sini punya sebuah keluarga yang memang benar-benar nyaman. Kan kalau namanya keluarga, rumah pasti tempat yang paling nyaman ya kan. Jadi kita harus nyaman, nggak usah apa namanya musuh-musuhan atau apa gitu, dan VGB Friends sudah diakui oleh banyak teman-teman di dunia entertainment juga yang saya temuin, mereka apa ya, mereka cukup salut gitu dengan kita gitu, karena kayaknya 15 tahun tapi kayaknya sebetulnya udah ganti generasi kan, tapi generasi yang awalnya tuh justru nggak apa namanya nggak pernah hilang gitu. Ya generasi keempat. Udah generasi keempat gitu, tapi generasi yang pertama itu masih tetap apa namanya ada gitu. Bahkan apa namanya ada yang nikah juga. Dari zaman yang masih muda ke sekarang makanya nggak hilang nggak berubah. Ya tadi nikah juga nggak apa-apa.
Kan jodoh bukan kita yang nentuin ya kan. Iya benar. Intinya itu saya mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih juga buat teman-teman media wartawan yang hari ini juga kebetulan hadir di sini ikut berbahagia bersama kita di 15 tahun perjalanan VGB Friends dan selalu ada acara buka puasa bersama. Biasanya kita keliling di sini ada acara lagi ya katanya ya. Iya, untuk tadi itu ada bagi-bagi buat snack buat ya. Oh iya, bagi-bagi snack dan mudah-mudahan berkahnya buat kita semuanya tuh bisa selamanya gitu. Jadi kita nggak cuma ngumpul-ngumpul aja merayakan kegembiraan, tapi VGB Friends selalu ingat untuk berbagi untuk teman-teman yang membutuhkan. Memang dari dulu setahu saya VGB Friends itu termasuk yang paling cepat gitu. Ada bencana di mana ngumpulin uang, bahkan waktu Banten ya sampai ke sana gitu, langsung sampai ke sana gitu gempa Banten. Keluarga saya juga waktu itu sempat kena bencana juga lagi di sana, tapi alhamdulillah nggak apa-apa dan teman-teman VGB Friends juga cepet banget masuk ke sana. Terus waktu di Palu juga ya, di Palu dan banjir dan itu jadi suatu jadi suatu bukannya gimmick ya, malah jadi kayak orang tuh jadi melihat bahwa ini VGB Friends itu bukan tempat sekedar mensupport idolanya, tapi juga saling memikirkan di luar yang ada di keluarga kita gitu, yang teman-teman kesusahan, kesulitan gitu, tetap dibantu. Jadi komunitas ini banyak banget manfaatnya dan mudah-mudahan bukan cuma untuk di dunia aja tapi di akhirat. Persaudaraan kita mudah-mudahan bukan cuma sampai di sini tapi juga sampai selama-lamanya, sampai di akhirat, dan anak cucu kita jadi silaturahmi terus ya kan, itu jadi sesuatu yang membanggakan buat kita. Amin. Buat saya itu aja. Mohon maaf tadi saya telat karena ternyata sebenarnya dekat, cuman karena seharian hujan dari semalam ternyata nggak memprediksi di jalanan beberapa yang kita lewatin jalan motornya malah banjir gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan apa lagi? Kayaknya Bang, untuk kedepannya itu ada proyek apa lagi? Ya teman-teman juga tahu gitu kan. Abang lagi ada mau apa lagi? Proyeknya alhamdulillah masih tahun ini diberikan rezeki yang alhamdulillah lumayan banyak gitu. Kita nanti mau bikin kodrat kedua. Kedua akan syuting dalam terdekat. Terus yang kemarin baru sudah syuting film Tamak juga seru banget karena remake dari film Thailand yang lucu sih ya sebetulnya ya. Cuma mudah-mudahan ketika diadaptasi ke sini nggak kalah seru kayak Miracle in Cell Seven. Terus Buya Hamka ketiga juga masih ada, karena Buya Hamka ketiga itu justru kita akan balik lagi ke yang kecil, gimana Buya Hamka belajar agama, gimana Buya Hamka hijrah, gimana Buya Hamka yang tadinya nakal bisa menjadi pahlawan nasional dan ada satu biopik tentang musik dari salah satu band terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan kalau nggak tahun ini tahun depan syutingnya udah selesai. Cuman yang udah tahu bisik-bisik aja. Nanti kalau pas conference kita undang semuanya, kita juga akan seru banget. Gitu. Oke. Oh ya, ini aku mau minta ada yang mau tanya gak ke Abang, tapi hal-hal yang lebih mendetail ya, dalam arti untuk karir dan kalau minta duit sama Cira-Cira. Minta casing sama dia, minta casing sama Bang Tinggal sini. boleh siapa yang mau bertanya? 2 orang ya, aku kasih kesempatan 2 orang. Yang bertanya kita aku suapin kue deh. Mana ya?
Ya, susah teman kerjanya. Susah. Oh, ada jalan. Agak takut ya. Ya, terima kasih. Itu aja ya. Sebenarnya kalau misalnya pekerjaan, apa namanya, kalau misalnya beberapa tawaran untuk di Asia Tenggara itu masih ada. Cuman kan tetap kita harus melihat juga ngapain kita syuting di luar, tapi karakter atau perannya ada di luar itu sebenarnya biasa aja gitu. Kita main di film luar, tapi karakter kita cuma numpang lewat doang, ngapain juga gitu. Kita main keluar, tapi cuman ya sekedar perannya kecil, maksudnya ngapain juga gitu. Walaupun itu sebuah proses sebetulnya. Sebuah proses semuanya mulai dari bawah. Ya maksudnya kayak Apa namanya, tapi kalau buat kita sekarang di industri film Indonesia, justru yang sekarang lagi dikembangin adalah produksi kita akan yang tayang di luar. Jadi justru terbalik. Bukannya kita yang ngejar mau mengais minta-minta untuk main di film luar, tapi sekarang kita lagi di posisi yang film kita akan dibawa keluar gitu. Film kita diapresiasi dari orang-orang luar gitu. Nah, sekarang sebetulnya yang lagi dikejar tuh kayak gitu. Dan banyak banget kolaborasi dari apa namanya, dari PH-PH sini yang apa namanya, sudah mulai dilihat dari apa namanya, industri luar. Insya Allah kalau misalnya nanti nggak ada halangan, ada satu proyek juga yang sebetulnya ini produksi Indonesia, tapi memang join kerjasama dengan apa namanya, PH dari Korea gitu. Dan mudah-mudahan bisa lancar nanti kalau misalnya udah mau syuting saya info lagi. Amin. Satu lagi ada yang mau tanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menaikkan ibadah puasa Bang Pino. Buka puasa. Boleh tanya 2 pertanyaan nggak? Boleh coba. Dua aja, ini susah soalnya. Oh iya. jangan ya orang. Susah nih Nggak ada contekannya. Mau nanya yang pertama mengenai karir Abang Pino nih. Ya. Selama kurang lebih, kalau nggak salah ya, 20 tahun lebih berkarir di dunia entertainment itu, ada nggak 1 tahun yang betul-betul berkesan buat Abang? Dari selama 20 tahun lebih itu Abang berkarir, ada nggak 1 tahun yang ini berkesan banget nih tahun ini? Iya. Terus yang kedua, seberapa besar atau penting sih peran kami sebagai friends itu di dunia Abang Pino? Iya, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, yang paling berkesan banget, paling banyak banget kesannya adalah saat pandemi justru. Justru ketika ada pandemi biasanya kan syuting gitu. Film lain gitu. Tapi begitu pandemi kita jadi kayak ngerasa ternyata kalau misalnya Tuhan yang ngasih kita kerjaan itu kita apa namanya, bingung juga ya. Maksudnya situasinya lagi nggak baik-baik gitu. Nah dari situ kita jadi saya terutama jadi merasa bersyukur banget. Jadi merasa ternyata selama ini tuh Tuhan baik banget sama kita, tapi kita kadang-kadang kita lupa, kita nggak pernah bersyukur gitu. Begitu semuanya diambil, begitu semuanya kerjaan jadi susah, syuting hampir nggak bisa gitu kan. Kita baru bisa ngerasain bahwa ternyata tahun-tahun sebelumnya itu
Tuhan udah begitu baik banget sama kita, udah ngasih apa namanya, udah ngasih banyak rezeki, kita bisa ketemu gitu kan, ada premier film, ada promo. Bahkan setelah pandemi 3 tahun kita hampir nggak ketemu sama sekali gitu. Film juga nggak keluar, apa namanya, gimana mau ketemu, filmnya aja nggak ada gitu kan. Akhirnya setelah pandemi itu kita jadi balik lagi bahwa kita jadi orang yang harus banyak bersyukur, banyak ibadah, banyak berterima kasih gitu. Setelah pandemi, film-film yang tayang itu justru meledak, kayak Miracle Number 7, Bianca Pertama gitu. Dan itu jadi apa namanya, jadi bahan renungan sih buat saya gitu. Ternyata ada saatnya, titik dimana kita istirahat untuk memikirkan betapa baiknya Tuhan sama kita. Itu buat saya tahun-tahun terbaik itu justru ketika tahun-tahun pandemi itu. Dan betapa besarnya arti VGB Friends, ya keberadaan saya di sini itu membuktikan bahwa VGB Friends itu bukan sekedar fans, tapi namanya juga the friends gitu. Friends itu selalu sama-sama gitu, di saat suka, di saat senang, sedih, atau apa namanya, gembira, semuanya sama-sama. Itu udah kayak keluarga. Dan bukan cuma orang yang mensupport saya di kala apa namanya film saya box office aja kan. Kalau film saya nggak laku juga teman-teman selalu ada gitu kemana-mana. Selalu mendukung, selalu mensupport gitu. Dan rata-rata setiap film saya keluar, yang pertama kali nonton, yang pertama kali posting di sosial media itu adalah anak VGB Friends gitu. Jadi buat saya kalian semua tuh udah jadi nafas buat saya gitu dalam berkarya gitu. Karena kalau misalnya saya pernah baca beberapa buku gitu. Sehebat apapun seorang seniman, kalau misalnya dia karyanya itu tidak bisa dinikmati sama orang, buat apa? Kalau misalnya keberadaan kita, saya di dunia film ini tidak memberikan manfaat buat teman-teman semua, ya buat apa juga gitu. Ngapain juga kita ada di sini? Kan pasti semuanya ada timbal balik yang positif gitu ya. Ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, saling apa namanya, saling menjaga, saling belajar. Jadi bukan cuman apa namanya, keberadaan saya yang bikin teman-teman ngumpul di sini, bukan, justru karena ada teman-teman semua, justru saya makin semangat gitu untuk terus berkarya lagi, untuk terus apa namanya, buat film yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Bahkan betapa pentingnya VGB Friends itu, setiap saya mau masuk ke sebuah film, produsernya pasti selalu bilang gitu, kamu punya fanbase yang solid banget gitu. Punya fanbase yang militan banget. Mungkin saya di sini ini bukannya ada bandingkan juga di sini. Bahkan yang kayak terakhir gitu, apa namanya, kayak kemarin Gampang Cuan gitu kan, selalu nanya apa namanya, VGB Friends gimana, ini gimana, di kota ini VGB Friends gimana. Dan selalu setiap kita ke kota-kota gitu, walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi apa namanya, militansi mereka tuh nggak pernah hilang gitu. Dan buat saya ini bukan masalah jumlah, tapi masalah gimana kita bisa terus membangun silaturahmi gitu. Karena kan kalau misalnya kita ketemu, misalnya sedikit nih, hari ini kita nonton bareng sedikit, kan mungkin bukan karena mereka nggak pengen nonton atau nggak pengen ketemu, tapi mungkin ada kesibukan lain yang lebih penting. Keluarga tetap nomor satu gitu, pekerjaan tetap nomor satu. Tapi buat saya kehadiran mereka itu udah mewakili apa ya, kebanggaan saya gitu, bahwa teman-teman itu nggak pernah lupa untuk selalu saling support. Dan perlu diketahui juga bahwa VGB Friends ini terbentuk bukan bentukan dari manajemen. Jadi banyak sekali fanbase itu dibentuk oleh manajemen artisnya. Jadi manajemen artisnya kita bikin fanbase untuk mensupport artis, enggak. Justru ini keberadaan VGB Friends ini justru dari kalian semua gitu. Kalian yang membuat VGB Friends ini, kalian yang menggerakkan VGB Friends ini, kalian yang inisiatif untuk merekrut member karena kesamaan apa namanya, kesukaan, kesamaan idolanya sama, dan apa namanya, nggak ada tuh kalau misalnya di VGB Friends misalnya, oh udah masuk VGB Friends nggak boleh suka sama idola lain, nggak ada tuh kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya kalian mensupport yang lain sama sekali nggak masalah gitu. Karena namanya orang mensupport itu kan pasti dari hati.
kalau misalnya kalian tiba-tiba lagi suka siapa buat kita semua itu tidak ada masalah gitu. Tapi kebersamaan kita, perjuangan kita selama 15 tahun ini toh nggak pudar sama sekali kan. Akhirnya kita bisa balik lagi di sini sama-sama. Itu sih. Jadi saya kalau ngomong itu Mau dilatih. Apa sih? Ini dong sediain. jadi ya Bisa ada ya pokoknya terima kasih buat kalian semua. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tidak tetap dukung dan supportnya Bang Vino ya. Nggak dicuci. Oke, kita lanjut ya. Kita kan anniversary ke-15. Kita mau rayain bareng-bareng sama kalian. Jadi, musik. Siapa yang anaknya persis umur 15 tahun? Saya juga belum sih. Iya. Persis 15 tahun? Waduh. Kayaknya banyak yang nurun ya. Luar biasa banget. Tapi nggak ikut. Iya, pasti kalau 15 tahun tuh udah susah diajak ajak. Malah dia mau ketemu sama Bang Vino, tapi Gitu. acara sekolahnya nggak bisa diganggu. Oh iya. Udah segitu udah susah di Iya. ini. Korek ya, korek.